Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal aqibatil muttaqin wa la udwana illa ala dzalimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pagi ini, pagi yang cerah ceria. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan kehadiran kita di bulan Rejab ini sudah memasuki pada tanggal 4 Rejab. Insya Allah bulan yang penuh dengan berkah dan kita lebih banyak beristighfar, bertobat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bulan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Zulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan pertama. Tiga-tiganya berurutan. Wal wahidu mutafarridun atau mutafarriqun. Yang satu itu adalah berpisah. Bahwa ar-Rajab, yaitu bulan Rajab. Maka dari itu kita semuanya saat ini di awal bulan Rajab, mudah-mudahan banyak kesempatan untuk beristighfar sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan anjuran membaca surat dan ayat-ayat tertentu. Anjuran membaca surat Al-Quran dan ayat-ayat tertentu. Ternyata tahlilan itu adalah susunan para orang-orang alim, para sahabat, diambilkan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan asal-asalan. Surat-surat Al-Quran yang istimewa dibaca diurut-urutkan. Ini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Rafi ibnil Aula radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Abi Sa'id Rafi ibni Mu'alla, semoga Allah meridhai padanya, ia berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, pada Sa'id bin Rafi, Abi Sa'id bin Rafi ini. Apa kata Rasulullah? Ala u'allimuka a'damu suratin. Maukah aku ajarkan engkau surat yang paling utama di dalam Al-Quran? A'damu suratin fil Quran. Jadi ada di dalam Al-Quran itu surat yang paling hebat, paling agung, paling utama. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid. Jadi Nabi mengatakan kepada Sa'id, maukah kamu akan aku ajarkan atau kasih tahu surat yang paling hebat di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid? Fa'akhadha biyadihi falamma aradna an nakhruja
Qultu ya Rasulullah innaka qulta la u'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an. Ketika itu Abi Sa'id Rafi dipegang tangan oleh Rasulullah sebelum dia mau keluar ke masjid. Lalu Abi Sa'id bertanya, wahai Rasul, katanya tadi engkau akan mengajarkan aku surat yang paling hebat di dalam Al-Quran. Qala, menjawab Rasulullah SAW, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hiya as-sab'ul matani wal Qur'anul 'adzim alladzi utituhu. Itulah surat yang disampaikan ke saya, kata Nabi, yang ada 7 ayat. Ini hadis rawahul Bukhari. Ada suara di mana ini? Coba jangan keras-keras suaranya ini. Iya, jadi nggak saingan. Imam Bukhari dan Muslim yang dibangga-banggakan betul bahwa hadisnya adalah sahih. Ini hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari. Bahwa surat Al-Fatihah ternyata adalah surah yang kata Nabi paling a'dham. Disampaikan kepada Abi Sa'id. Maka ketika orang itu berdoa dengan bacaan surah Fatihah, gak salah. Ketika mendoakan para arwah dengan surat Fatihah, gak salah. Sebelum tahlilan baca Fatihah dulu untuk para arwah, gak salah. Karena memang surat Al-Fatihah salah satu surat yang a'zam berdasarkan hadis ini. Kemudian 7 surat. Kalau 7 ayat, maksud saya 7 ayat berarti bismillahnya termasuk. Lihat di dalam Al-Quran, nomor 1-nya adalah setelah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim nomor 1. Alhamdulillahirabbil alamin nomor 2. Jadi kalau Arab itu ayatnya dulu baru nomornya. Kalau Indonesia kan nomor 2. Nah, beda. Makanya alhamdulillah itu bismillah itu termasuk surah Fatihah. Dan adapun cara membacanya, ada yang sir, ada yang jahar, ada yang dibatin saja baca bismillahnya, tahu-tahu alhamdulillahirabbil alamin. Di Mekah, Madinah seperti itu. Tetapi ketika itu Imam Sudais itu setengah-setengah. Alhamdulillah, dengerin ya, hati-hati baik. Bismillahnya alhamdulillahirabbil alamin. Itu Imam Sudais. Indonesia Imam Syafi'i kebanyakan kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau memang sab'ul mathani, jadi 7 ayat termasuk adalah basmalahnya. Ketika alif lam mim ada bismillahnya di situ. Bismillahirrahmanirrahim enggak ada angkanya. Alif lam mim 1. Dzalikal kitabul la raiba fihi 2. Begitu. Perhatikan di Quran seperti itu. Maka surat Fatihah ternyata memang salah satu surat yang dibaca berulang-ulang berkali-kali, tidak membosankan. Tidak akan bosan. Itu surat Fatihah. Banyak sekali sampai ada sebuah buku yaitu menjabarkan surat Al-Fatihah ini. Itu judulnya adalah
lautan surah Al-Fatihah. Karena terlalu luas dan terlalu banyak bagikan lautan. Masya Allah, luar biasa. Obatin orang sakit juga surah Fatihah aja itu. Kalau nggak bisa yang lain, surah Fatihah aja udah ampuh. Ketika kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati kita betul-betul tujukan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Udah mantepin itu, wa iyyaka nasta'in, baru ihdinas siratal mustaqim. Insyaallah itu dengan izin Allah akan disembuhkan. Yang kedua, wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Qul huwallahu ahad, di dalam surat Qul huwallahu ahad, ini surat Al-Ikhlas, di dalam kata-kata atau kalimat fi Qul huwallahu ahad, walladzi nafsi biyadihi innaha lata'dilu tulusal Qur'an, yang aku ada dalam genggaman Allah, kata Nabi. Ya. Jadi walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Jadi walladzi itu demi zat yang jiwaku, nafsi biyadihi, ada dalam genggaman Allah. Innaha lata'dilu sulusal Qur'an, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga daripada Al-Quran faidahnya. Yang mengatakan Rasulullah, hadisnya sahih, rawahul Bukhari. Masya Allah. Wa fi riwayati, dalam riwayat lain, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW, qala li ashabihi, ia berkata atau bersabda kepada sahabatnya, ayat jizu ahadukum ayyaqra'a bitusil Qur'an fil lailah. Wahai para sahabat, hendaknya engkau bisa membaca sepertiga dari Al-Quran setiap malam. Halo, hendaknya Rasulullah menyampaikan engkau bisa membaca sepertiga dari Al-Quran setiap malam. 30 juz itu berarti kan 10 juz setiap malam. Sanggup nggak kalau begitu? Aduh, orang yang hafal Quran aja berat. Fasyaqqa dzalika alaihim, sangat masyaqqat, kesulitan di antara mereka. Wa qalu atuna yuti ay atuna yuti aku dzalika ya Rasulullah, yutiku ya, atuna yutiku dzalika ya Rasulullah. Mereka menjawab, apa katanya? Kalau dibaca tiap malam sepertiga itu, kalian tidak akan mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran bagi setiap malam ya. Para sahabat merasa keberatan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Mereka berkata, wahai Rasul, siapakah di antara kami yang mampu berbuat seperti itu? Sepertiga Quran sudah dibaca setiap malam. Lalu apa kata Nabi? Bukan dari alif lam mim sampai sepertiga, 10 juz, kemudian malam besok juz 21, juz 11 sampai 20,
besoknya lagi 21 sampai 30, bukan itu, tetapi apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sulusal Quran. Satu kali surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Logikanya ketika surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali berarti sama dengan khatam satu Quran. Luar biasa, Masya Allah. Bukan berarti kita nggak perlu baca Quran banyak, baca kulhu saja, bukan. Artinya kita baca kulhu 3 kali nilainya sama dengan khatam Quran. Maka dari itu ketika Sayyidina Ali, keponakan Rasul, ada lomba sayembara, siapa yang bisa mengkhatamkan Quran paling cepat akan aku ambil mantu. Diadakan sayembara tuh, dari mulai subuh sampai seharian pokoknya itu. Orang-orang yang hafal Quran mendaftarkan diri untuk bisa mendapatkan Fatimah, putri Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra. Kemudian semua pada daftar, naik panggung, mulai dari Fatihah, Alif Lam Mim, terus gitu. Begitu sudah menjelang asar, hampir khatam, Sayyidina Ali baru naik, masih bujangan naik. Begitu naik apa kata Sayyidina Ali? Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Turun dari mimbar atau dari panggung, langsung dijabat tangan sama Rasulullah. Kamulah wahai Ali yang akan saya jadikan mantu saya. Yang lain yang dari pagi Pak, baca Quran nggak dapat apa-apa, maksudnya itu tidak menang, kalah semua. Disitulah Rasulullah itu ibarat gudangnya ilmu, pintunya adalah Sayyidina Ali. Dengan kecerdasannya, maka hanya membaca 3 kali surah Al-Ikhlas bisa memenangkan sayembara itu. Berdasarkan ini, Rasulullah menyampaikan bahwa surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga daripada Al-Quran. Jadi jangan dianggap remeh kalau ada orang baca tahlilan Quran 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, dianggap itu mah ada-ada aja tuh. Ini sudah diteliti. Jadi para ulama itu membuat aturan seperti itu karena berdasarkan Quran dan hadis. Cuma tidak disebutkan hadisnya, tidak disebutkan Qurannya, sudah rangkaian begitu. Kadang-kadang kalau kita ngajinya masih belum khatam, dianggap itu adalah bid'ah. Ini masalahnya, berdasarkan ini hadisnya. Maka ini penting sekali buat Bapak Ibu ketika sebelum tidur. Rasulullah juga pesan kepada putrinya, wahai anakku Fatimah Az-Zahra, sebelum kamu tidur bacalah Quran sampai khatam. Yaitu baca apa? Surat Al-Ikhlas 3 kali. Jadi kita perlu baca itu surat Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Bu, udah diamalin belum? Udah, kapan? Orang tahunya baru sekarang. Nanti malam pulang dari sini. Oh iya, kata Ustaz Toha harus baca surat Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Apalagi dalam kondisi punya wudhu, mau tidur wudhu dulu, sudah sampai di kasur batal, itu urusan lain. Yang penting niatnya kita sudah wudhu dulu, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Bukan cukup
surat Al-Ikhlas saja. Sudah baca Quran, nanti ada surat lain, antara lain Falak Binas. Ya. Kenapa mesti Falak Binas? Falak Binas itu disebutnya surat Muawwidhatain. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu Muawwidhatain. Ada enggak di sini dalam hadis? Wa anhu radhiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Anhu ini berarti dari Abi Sa'id masih. Semoga Allah meridainya. Sesungguhnya seorang laki-laki mendengar rajulan, temannya laki-laki juga, yaqra'u, membaca qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, yuraddiduha, berkali-kali. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah, maka suatu saat di pagi hari dia datang kepada Rasul. Fadzakara dzalika lahu, dia ingat tuh ada orang laki-laki kok teman saya baca qul huwallahu berulang-ulang. Dia tanya kepada Rasul, wa kana ar-rajulu yataqabbaluha. Ya Rasul, ini ada teman saya baca surat Al-Ikhlas berkali-kali. Maksudnya bagaimana? Faqala Rasulullah sallallahu walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Dijawab, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Masya Allah. 2 kali hadisnya kan. Itu. Maka Abi Hurairah pun meriwayatkan, bahkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala. Menurut Abi Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, fi qul huwallahu ahad innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas, itu adalah sepertiga Al-Qur'an. Ini Muslim, rawahu Muslim. Tadi Bukhari, sekarang Muslim. Dua-duanya hadisnya sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis hasan. Rasulullah bersabda, inni uhibbu hadhihi surah. Kata Rasul, saya sangat suka dengan surah Al-Ikhlas. Inni uhibbu hadhihi surah, qul huwallahu ahad. Qala inna hubbaha adkhalkal jannata. Siapa yang cinta atau suka, senang dengan surat Al-Ikhlas, maka ia akan adkhalaka, dia itu adalah penyebab untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sebagai sebab menghantarkan surganya Allah antara lain adalah orang-orang yang suka membaca qul huwallahu ahad. Hadis Imam Tirmizi, hadis hasan. Hadis hasan itu hadis sahih, ya, hadis yang baik. Maka ada orang yang berdoa, Allahumma innaka anta, ya, Allahumma innaka antal ahad, Allahumma ya Allah innaka, sesungguhnya engkau, anta juga engkau. Ini bahasa yang diulang-ulang, ya. Innaka, sesungguhnya engkau, anta ya engkau. Itu adalah taukid, untuk penekanan, untuk meyakinkan. Stressingnya itu adalah engkau ya Allah. Al-ahadu yang esa, as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini doa ini enggak macam-macam. Allahumma innaka antal ahad, as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Doanya begitu terus itu, masya Allah. Tapi itu ternyata sangat baik, dibolehkan dan itu dianjurkan. Rasulullah, silahkan Anda doa seperti itu karena Anda suka dengan surat Al-Ikhlas. Di sini
pengalaman saya melayani umrohnya Gus Dur. Ketika itu saya dinasihatin oleh beliau, kalau umroh ataupun haji, kalau di Madinah banyak-banyakin baca sholawat. Mau berapa kali terserah, karena makam Rasulullah ada di Madinah Al-Munawwarah. Banyakin baca sholawat. Tapi kalau di Mekah banyak-banyakin surat Al-Ikhlas. Itu amalannya Gus Dur itu. Jadi di Mekah baca Al-Ikhlas 1000 kali. Di Madinah baca sholawat 1000 kali. Lebih dari itu silahkan. Ngapain sih baca pakai dihitung segitu, banyak-banyak begitu? Baca semakin banyak, dari 1000 kali misalnya, yang hati kita betul-betul hadir kepada Allah dengan gitu. Paling berapa kali gitu. Ya, kalau kita bacanya cuma 3 kali, pikirannya kemana-mana, hati kita kemana-mana, jadi belum khusyuk. Ziyak sampai pada lezat bahasa kita, klimaksnya. Nah itu loh, klimaksnya membaca itu hadir kepada Allah, itu tidak semuanya bacaan. Sama dengan berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Cukup 3 kali, pikirannya lagi kemana-mana. Tapi semakin banyak, semakin ya Allah. Dari segitu banyak, paling-paling 3 kali atau sekali yang betul-betul hadir. Maka membaca qul huwallahu ataupun sholawat semakin banyak semakin bagus, karena yaitu tadi, dari sekian banyak bacaan yang betul-betul kita khusyuk betul, paling-paling hanya berapa kali. Kemudian jamaah yang berbahagia, setelah surah Al-Ikhlas, wa'an Uqbah ibni Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala alam taro yatin unzilat hadhil laila lam yura misluhunna qattu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, rawahu Muslim. Ya Allah, ini betul-betul harus yakin nih Pak. Dasar-dasar ketika kita itu membaca tahlil, kenapa mesti kulhu, Fatihah, Falaq bin Nas, ini dasarnya. Tidaklah kamu perlihatkan beberapa ayat yang diturunkan pada malam itu tiada bandingnya sama sekali, yaitu Qul a'udzu bil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ketika Rasulullah itu dalam malam hari, dia selalu mohon perlindungan kepada Allah. Di saat-saat ada keraguan-raguan seperti itu, turun surah Muawwidzatain, yaitu surah Al-Alaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Sehingga surat ini menurut Rasulullah adalah memantapkan hatinya, ya. Jadi lam yura misluhunna qattu, belum pernah hatiku tenang, damai, tentram seperti ini setelah atau sebelum mendapatkan surah Falaq bin Nas ini. Tapi setelah unzilat hadhil laila lam yura misluhunna, luar biasa. Bahasa kitanya adalah surah, dua-duanya ini adalah surah yang luar biasa.
Masya Allah. Ya. Tiada bandingnya sama sekali, bahasa gitunya kan. Tiada bandingnya sama sekali, surah yang luar biasa. Ini Falaq bin Nas. Jadi ibu-ibu ditambah lagi setelah baca kulhu 3 kali, baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya. Baca ayat kursi untuk penjagaan kita. Ayat kursi. Baca akhir surat Al-Baqarah. Ini baru nih hadisnya. Oh banyak Pak. Ya semampunya, kalau nggak mampu semuanya ya kulhu 3 kali ya cukup. Baru baca doa mau tidur ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi surah Muawwidhatayn itu surat yang luar biasa, Falaq bin Nas. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minal janni wa 'ainil insani hatta nazalat al-Muawwidhatan falamma nazalta akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Nah ini rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Jadi Rasulullah itu selalu ya ta'awwadu, itu mohon perlindungan minal janni, dari makhluk halus jin, wal insani, dan juga dari manusia yang jahat. Mohon perlindungan kepada Allah, ya Allah jagalah saya dari jin-jin maupun setan, iblis, semuanya yang jahat, dan manusia-manusia yang mau berbuat jahat. Jadi kadang-kadang ada orang itu kena santet itu di malam hari karena nggak berdoa. Nah ini Rasulullah aja mohon kepada Allah agar tidak kena teluh, kena santet, ya. Tidak diganggu oleh jin dan iblis. Dengan apa cara Rasulullah itu? Hatta nazalatil Muawwidhatayn, itu dengan surah Falaq bin Nas. Falamma nazalta akhadha bihima, maka ketika surat Falaq bin Nas itu sudah diturunkan kepada Rasul, sejak itulah Rasulullah membaca Falaq bin Nas. Mantap Pak, jelas Pak. Untuk terhindar dari gangguan dan godaan setan, iblis. Iya. Juga gangguan manusia yang jahat, suratnya surat Falaq bin Nas. Apal kan? Itu ada dasarnya. Kita harus yakin kalau itu adalah kita akan selamat, kita akan terhindar dari kejahatan. Setidak-tidaknya kok kita apes, itu paling tidak ringan itu. Wa an Ibnu Hurairah, Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal Qur'ani suratun, dari sebagian Quran ada sebuah surat salasuna ayat, 30 ayat, syafa'at li rajulin, akan memberikan pertolongan kepada seorang laki-laki atau kepada manusia, hatta ghufira lahu, sehingga ia diampuni dosa-dosanya. Kalau disebut laki-laki termasuk perempuannya ya Bu. Jadi bahasa Arab itu begitu, disebut laki-lakinya termasuk perempuannya. Assalamualaikum, itu kata ganti laki-laki, juga bisa untuk perempuan. Wa ana minal muslimin, enggak usah diganti wa ana minal muslimat, enggak usah. Ya, memang sudah begitu modelnya. Wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulku, rawahu Abu Dawud. Masya Allah,
Oh, 30 ayat ini akan terjaga dari segala-galanya dan diampuni dosanya apabila dibaca, yaitu surat Al-Mulk atau surat Kabar, juz 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa khasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-shayatin وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Terus sampai 30 ayat sampai habis. Terjaga dari para bahaya, diampunkan dosa-dosanya. Ya, kalau belum hafal berusaha hafalin, kalau bisa itu surat Tabar atau surat Al-Mulk itu. Oh, jadi kalau kiai ngomong begitu ada dasarnya. Ada. Kiai menganjurkan puasa bulan Rajab, ada dasarnya? Ada. Jangan dibilang hadis dhaif. Dari kuburan hadis dhaif saya cari, karena saking dhaifnya adalah dhaif sampai nggak ketemu. Coba cari di tempat yang lain. Mungkin yang dihafalin cuma Bukhari dan Muslim saja barangkali. Hadis yang lain, nah, ditemukanlah banyak. Puasa di bulan Rajab, pahalanya ya, luar biasa. Setidak-tidaknya adalah fadhailul amal, untuk keutamaan amal. Ketika itu adalah tidak ada larangan, perintahnya nggak ada, tapi dijalankan baik. Ahli sunnah wal jamaah membolehkan, apalagi ada perintahnya. Itu terakhir, wan Mas'ud al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fil lailatin kafaratun ila kafaratul makruh tilkal laila wa qila kafatahu an qiyamil lail. Jadi ada lagi surah yang perlu dibaca di malam hari, yaitu akhir surat Al-Baqarah. Mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu terus amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya akhir. Ada nggak dalam tahlil? Ada. Dari mana? Ini hadis Rasulullah SAW, hadis Bukhari dan Muslim. Itu, oh ternyata urutan-urutan itunya ada dasarnya. Begitu. Jadi lillahi ma fis samawati itu dibaca, itu adalah kafaratun, sebagai penebus dosa-dosa. Kafarat, penebus dosa-dosa.
kita ada orang meninggal dibacain nilai Imam Syafii, dosa-dosanya ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb. Udah yakin, semakin tua kita semakin punya amalan-amalan yang harus diyakini dan mantap gitu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Sampai jam 6 kita mau ada acara, jadi tidak lebih dari jam 6. Silakan mungkin Bapak-bapak. Fadhol. Di mana? Iya, pakai mic ya. Yang mana? Iya. Terima kasih, saya cuma minta penjelasan ini apa yang telah dikaji ini udah masuk YouTube ya Pak? Udah masuk YouTube? Insya Allah nanti dimasukin ke YouTube ya. Tapi nanti kan diedit. Gimana? Maksudnya? Maksudnya yang saya tanya kalau buka ini di judulnya apa? Judul YouTube-nya? Oh, tadi biasanya dia lebih pinter ngedengerinnya gitu. Jadi mengambil kesimpulan judulnya itu bukanya itu di judul ininya anjuran membaca surah dan ayat-ayat tertentu. Nah, pilih channel. Pilih channel. Pilih Iskandar channel. Iya, pilih Iskandar channel. DMI Bekasi Utara. Pilih channel. Iya. Yang lain yang mau bertanya? Kalau tidak ada? Ada? Silakan. Ada pertanyaan? Ya, pertanyaan ini tentang yang baru ini kan COVID. Bahwa itu akan mudah COVID Omicron. Kenapa enggak bulan Desember, Januarinya gitu kan? Tahun baru ada yang mulai. Padahal Nabi sendiri tidak mengetahui apa yang akan terjadi kecuali yang diwajibkan. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa mengulang pertanyaannya? Enggak, ganti orang. Maksudnya apa itu tadi? Coba Pak Wandi ya. Mungkin gini Pak, yang kenapa COVID ini terjadi di bulan Februari? Gimana? Menurut pandangan Islam, COVID itu kan pandemi sekarang yang baru ini kan Omicron yang itu bulan Februari, dan pernyataan itu pada bulan Desember. Kenapa nggak bulan Januari? Kalau toh itu sudah diatur. Padahal Nabi sendiri tidak percaya apa yang akan terjadi kecuali yang diwahyukan sesuai dengan Tajin 2526. Terima kasih Pak. Iya. Maksudnya yang akan terjadi sudah tahu, padahal Nabi sendiri nggak tahu kecuali yang diwahyukan. Bagaimana penjelasan Pak Ustaz? Saya kok belum paham. Jadi ya itu memang bukan kapasitas saya untuk menjawab masalah urusan COVID sebenarnya. Ya. Tapi segala sesuatunya itu kan di luar prediksi. Ini juga kita nggak tahu
Dibilang nggak ada, ternyata ada. Dibilang ada, tapi kok kayak disengaja-ngaja atau kayak nggak ada. Iya. Dikaitkan dengan agama ya kurang pas sih sebetulnya itu. Kurang pas. Intinya ya kita jagalah bersama-sama. Kita pakai masker, jangan lupa jaga kesehatan. Mau jadi kapan saja, malah kita khawatirnya karena ini menjelang Ramadan, jadi malah tambah Ramadan nanti nggak bisa tarawih lagi. Kalau menurut Dokter Fadilah, Siti Fadilah itu, Fadilah Sapari, jadi Omikron malah alhamdulillah karena akan menjadi flu biasa menurut dia. Jadi COVID-19 kalau jadi kayak sekarang itu menjadi kayak flu biasa. Tidak menakutkan lagi seperti dulu gitu. Ya masing-masing dokter punya pendapat. Rasulullah itu kan tahu akan yang akan terjadi, maksudnya begitu, bagaimana tadi itu? Iya. Ini terus terang saya agak begitu jelas itu ininya pendengarannya, jadi apa yang dimaksud saya bingung gitu. Ya. Assalamualaikum, mungkin begini maksudnya Pak. Iya. Seperti ini kayaknya. Coba dibuka aja ini, dibuka biar jelas. Rasulullah pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Iya. Mungkin ke situ ada yang akan. Kenapa manusia bisa menentukan kalau COVID ini datangnya? Oh. Sementara Rasulullah pun tidak tahu kecuali apa yang telah diwajibkan menurut surat Yasin ayat 25 dan 26. Kok manusia bisa menentukan gitu? Mungkin itu Pak maksudnya. Iya. Jadi mungkin gitu ya Pak. Iya, ini kan jelas kalau begitu ya, jelas. Jadi ya itu juga karena perkiraan berdasarkan ilmu yang sudah dipelajari, cuaca atau ini. Dia juga tidak bisa mengatakan memastikan, tapi diperkirakan di bulan Februari ini Omikron akan tersebar di mana-mana. Itu perkiraan. Makanya di TV itu ramalan cuaca itu dihapus, nggak boleh orang itu meramal. Perakiraan cuaca, memperkirakan, hanya kira-kira. Orang sampai pusing S3 hanya mempelajari ilmu tentang nyamuk, baru satu deh yang nyamuk gitu ya. Ya belum yang lain, manusia yang lain. Itu karena Allah Maha Kuasa, Maha Besar segala-galanya, sehingga manusia itu hanya sebidang ilmu tentang nyamuk aja udah kewalahan. Ini tentang corona juga begitu, kira-kira perkiraan. Diperkirakan bulan ini. Kayak cuaca sekarang, cuaca ekstrim itu juga karena perkiraan berdasarkan ini pengalaman. Nah, itu seperti itu. Alat-alat sekarang sudah canggih, itu tidak ada kata pasti, ya Pak. Yang ada adalah kemungkinan atau perkiraan. Itu saja. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tepat jam 6:05. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.